Sinyun menatap keluar jendela memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang memiliki garis merah di atas kepala mereka, yang jumlahnya berbeda-beda untuk setiap orang. Garis merah tersebut yang dikenal sebagai sebutan S-line adalah fenomena supranatural yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Garis itu berfungsi sebagai penanda hubungan fisik yang pernah dijalani seseorang. Seorang pria di dalam mobil yang memiliki banyak garis merah mengajak keponakannya, seorang gadis bernama Suna, yang hanya memiliki satu garis untuk pergi bersamanya. Namun, Suna menolak ajakan itu. Sementara itu, seorang wanita di seberang apartemen Sinyun bernama Hiwon yang sedang menghisap vape juga tampak memiliki beberapa garis merah di atas kepalanya. Sejak kecil, Sinyun telah mampu melihat garis-garis tersebut. Seiring waktu, ia perlahan memahami arti di balik garis-garis itu dan menyadari bahwa hanya dirinya yang bisa melihatnya. Suatu hari, ibunya menemukan gambar buatan Sinyun yang menggambarkan dirinya, kedua orang tuanya, bibinya, dan sebuah garis merah yang menghubungkan ayahnya dengan bibinya. Gambar itu membuat sang ibu kehilangan akal, membunuh ayahnya Sinyun lalu melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa kemampuannya dapat menyembuhkan kematian orang lain, Sinyun memilih untuk diam dan menutup mata. Sejak ditinggal orang tuanya, ia kehilangan harapan dan beberapa kali mencoba mengakhiri hidup, melompat dari atap, menggantungkan diri, bahkan menyayat urat nadinya sendiri sampai-sampai terjerat pinjol. Waduh. Namun, semua usahanya selalu gagal. Sinyun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu asal-usul garis-garis merah itu. Mengapa garis tersebut muncul? Siapa yang menciptakannya? Siapa saja yang bisa melihatnya? Dan apakah kutukan itu bisa dihilangkan? Dan inilah S-Line. Hurra! Hiwon datang membawa sekresek buah dan memberitahukan bahwa ia baru saja pindah ke gedung seberang beberapa hari yang lalu. Dengan ramah, ia bertanya apakah Sinyun menyukai buah. Namun Sinyun yang berdiri di balik pintu sama sekali tidak memberi respon. Setelah Hiwon pergi, Sinyun mengambil buah pemberian itu. Ia memakannya dengan lahap dan berlinang air mata. Jiwook mengeluh karena kerepotan menjaga keponakannya. Ia tertawa saat salah satu rekan kerjanya bertanya apa yang akan terjadi kepada ponakannya jika ia menikah suatu hari nanti. Namun di balik candaan itu, Jiwook ternyata tengah menjalani hubungan terlarang dengan seorang rekan kerja wanita yang sebenarnya akan segera menikah. Ketika wanita itu memberinya undangan pernikahan, Jiwook menandakan kehilangan selera dan semangat. Di sekolah, Suna menjadi sasaran perundungan dari Hyung dan teman-temannya. Hyung memukulinya karena Suna tidak membawa uang yang diminta. Telah melaporkan mereka kepada temannya yang seorang polisi serta tidak membalas pesan ataupun mengangkat telepon. Suna yang berdiri sendirian hanya bisa diam dan pasrah, membiarkan Hyung melampiaskan kemarahan hingga puas. Pada waktu yang sama, Jiwook bersama rekannya yang bernama Dongsik sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berusia 29 tahun. Mereka memeriksa kamar korban dan menemukan banyak kejanggalan. Mayat wanita itu tampak bersih tanpa luka mencolok. Kamarnya memang terlihat berantakan, tapi barang-barangnya tersusun rapi dan tidak ada satupun yang hilang. Di dapur mereka menemukan tumpukan kotak bekas makan dari restoran terdekat. Tak lama kemudian, seorang rekan mereka datang membawa informasi bahwa semalam ada seorang pria berhelm terlihat memasuki apartemen korban. Jiwook dan Dongsik menganalisa ulang kasus tersebut. Dongsik merasa kebingungan mencari motif pelaku. Uang korban masih utuh, tak ada tanda-tanda kekerasan seksual, dan tidak ditemukan jejak pencurian. Korban diketahui sering memesan makanan dari restoran, namun anehnya, pada malam kejadian ia tidak melakukan pemesanan. Dari sisi keluarga, korban tidak memiliki saudara dan kedua orang tuanya tinggal jauh di desa. Ia pernah memiliki seorang pacar, tetapi hubungan mereka sudah berakhir hampir 1 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Jiwook meminta Dongsik untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai mantan kekasih korban. Sinyun kembali menerima buah dari Hyewon. Kali ini disertai dengan surat mengenai kematian seorang wanita berusia 20-an di sekitar mereka tinggal. Dan berita itu juga ditayangkan di televisi. Saat menyimak tayangan tersebut, Sinyun memperhatikan pria berhelm yang dicurigai. Di matanya, pria itu hanya memiliki satu garis S-line di kepalanya, sesuatu yang sangat jarang terlihat. Bagi Sinyun, orang yang memiliki ratusan garis S-line
memang mencolok. Tetapi, seseorang yang hanya memiliki satu garis S-line tetap menyimpan daya tarik tersendiri. Beberapa saat kemudian, pria yang sama terlihat datang ke apartemen Hye-won. Si-yoon segera mengambil HP dan menelepon 119 untuk melapor. Ketika ia melihat pria itu tampak mesra bersama Hye-won dan menyaksikan sebuah garis baru muncul di kepalanya, ia pun mengurungkannya tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Hye-won mendobrak loker milik Suna karena Suna tidak masuk. Ia menemukan baju dari surat cinta yang dibuat oleh Suna, lalu tersenyum penuh arti. Sementara itu di rumah, Suna meminta uang kepada Ji-wook dan tanpa bertanya apapun, Ji-wook langsung memberikannya. Namun ketika ia melihat luka-luka di wajah Suna, kekhawatiran mulai tumbuh. Meskipun begitu, Suna tidak ingin menjelaskan apapun dan memilih kembali ke kamarnya. Saat sedang udut di balkon, Ji-wook melihat Si-yoon sedang membuka dan merobek beberapa kardus di jendelanya. Tak lama kemudian, Dong-sik menelpon dan memberitahunya tentang panggilan darurat yang masuk malam sebelumnya. Panggilan itu berasal dari seberang apartemennya dan berkaitan dengan seorang pria berhelm yang terekam dalam CCTV. Mendengar itu, Ji-wook segera menemui Si-yoon untuk meminta keterangan. Si-yoon tertegun ketika melihat banyak garis S di atas kepala Ji-wook. Itu adalah pertama kalinya ia melihat seorang dengan garis sebanyak itu dari jarak dekat. Ji-wook mengetuk pintu, tetapi Si-yoon tidak menjawab. Seorang pria berkacamata bernama Jung-min muncul dan memberitahu Ji-wook bahwa Si-yoon adalah seorang penyihir yang sudah dikenal di komplek tersebut. Meski demikian, Ji-wook tidak menyerah. Ia kembali mengetuk pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di wilayah itu. Ia menjelaskan bahwa laporan Si-yoon malam sebelumnya mungkin menjadi bukti penting. Akhirnya Si-yoon membuka pintu sedikit dan mengaku bahwa ia memang melihat seorang pria berhelm masuk ke gedung seberang. Ia sempat mengira Hye-won sedang dalam bahaya, tetapi kemudian menyadari bahwa ia salah paham setelah melihat hubungan antara Hye-won dan pria itu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ji-wook bertanya mengapa seorang gadis SMA seperti Si-yoon tidak bersekolah. Namun Si-yoon langsung menutup pintunya tanpa menjawab. Malam harinya, pria berhelm itu kembali muncul dan berjalan keluar dari komplek apartemen. Namun ada garis aneh karena garis S di kepalanya hanya tersisa satu. Padahal semalam Si-yoon melihat satu garis tambahan muncul. Ketika pria itu menoleh ke arah pintunya, Si-yoon langsung menutup lubang intip dengan panik. Pada saat yang sama, Sona mencoba merampok seorang wanita demi mendapatkan uang yang diminta oleh Yoon. Ia mengikuti wanita itu ke lorong gelap. Tetapi untungnya rencana tersebut gagal. Di kantor polisi, Dong-sik sedang menyelidiki mantan pacar korban pembunuhan. Pria itu bernama Jung-min, seorang guru SMA yang ternyata tinggal di gedung yang sama dengan Si-yoon. Rute yang biasa dilalui oleh Jung juga selalu berkaitan dengan kasus pembunuhan sebelumnya yang terjadi sebulan lalu. Ji-wook meminta foto Jung-in dan langsung mengenali bahwa pria itu adalah orang yang sempat menyapa saat ia sedang meminta keterangan dari Si-yoon. Namun sebelum mereka bisa menyelidikinya lebih lanjut, Ji-wook menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ayahnya menghilang. Ia segera pergi ke rumah sakit dan berjanji akan menyusul Dong-sik setelah urusan itu selesai. Setibanya di rumah sakit, Ji-wook menemukan ayahnya berdiri di atas atap gedung. Anehnya, Ji-wook tidak mencoba mencegahnya. Ia justru perlahan mundur, namun para perawat berhasil menyelamatkan ayahnya tepat waktu. Sementara itu, Dong-sik masuk ke apartemen Jung-min yang ternyata tidak dikunci. Di dalamnya ia menemukan sebuah ruangan berwarna merah dan tali-tali berantakan di dalam lemari. Ia menelepon Ji-wook untuk melaporkan temuannya, tetapi Jung-in memergokinya dan langsung menyerangnya membuat sambungan telepon terputus. Dong-sik pun diikat di kursi dalam keadaan pingsan dan Jung kembali melancarkan aksinya. Ia mengenakan helm dan kacamata lalu berjalan menuju apartemen Hye-won. Dari jendela, Si-yoon melihat Jung-in berdiri dan menatap ke arah rumah Hye-won. Ketika ia menyaksikan pria itu mulai menyerang, Sun buru-buru mengambil HP untuk menelepon 119. Tapi HP-nya mati. Tanpa pilihan lain, ia mengambil satu pisau dan kacamata hitam. Meski rasa takut membuatnya kesulitan melangkah keluar dari pintu, ia tetap memaksakan diri. Tapi akhirnya ia jatuh pingsan di tengah jalan.
Dalam alam bawah sadarnya, ia melihat ibunya berusaha menggapai tangannya. Di dalam kamar, Iwan menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Ternyata Jung In juga memiliki kemampuan untuk melihat garis es di atas kepala Hee-won. Ia mencekik Hee-won sambil berkata bahwa hanya dengan cara itu semua orang bisa diselamatkan. Saat itu Si-yoon berhasil masuk dan menodong pisau ke arah Jung Min. Namun Jung Min dengan mudah merebut pisau tersebut dan menikamnya. Ji-wook tiba di komplek apartemen dan langsung menuju kamar Jung Min. Di sana, ia menemukan kacamata hitam milik Si-yoon dan melihat bahwa pintu apartemen Si-yoon terbuka. Ia masuk ke dalam untuk memeriksa dan melihat papan berisi garis es milik Si-yoon. Ketika ia melihat pertarungan sedang berlangsung di apartemen seberang, ia segera bertindak dan menembak Jung Min sebelum pria itu sempat menghabisi Won dan Si-yoon. Saat sekarat, Si-yoon sempat mendengar Jung In berkomentar bahwa garis es di atas kepalanya mulai menghilang. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke tempat kejadian itu untuk menangani situasi. Mereka merawat Hee-won dan membawa jenazah Jung Min. Sementara Ji-wook mengembalikan kacamata hitam milik Si-yoon. Dalam diam, Si-yoon mengingat kembali perkataan Jung Min dan mulai menduga bahwa kacamata milik Jung mungkin memberinya kemampuan untuk melihat garis-garis es. Sun lalu berkata kepada Ji-wook tentang siapa sebenarnya Jung Min. Ji-wook menjawab bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Lagi pula, mereka membutuhkan laporan dari Si-yoon di kantor polisi. Suna tiba-tiba muncul dan terlihat mengenali Si-yoon. Di apartemennya, Suna kembali meminta uang kepada Ji-wook. Namun kali ini Ji-wook menolak dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekolahnya. Suna juga menolak untuk bercerita karena menurutnya Ji-wook terlalu sibuk dan tidak akan ada yang berubah. Mengenai Si-woon, Suna pun mengungkapkan bahwa mereka adalah teman semasa SMP. Ia juga menceritakan bahwa saat masih kecil, ibu Si-woon membunuh ayahnya lalu kabur. Sementara itu, Si-woon mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa kemampuan melihat garis es mungkin benar-benar bisa menyelamatkan seseorang. Ia pun membuka garis es di kepala setiap orang. Tiba-tiba, ia menerima pesan misterius dari seseorang yang mengaku bisa melihat hal yang sama. Pesan itu juga menyuruhnya untuk datang ke SMA. Di sekolah, mobil ini harus didorong oleh para murid karena ia mengemudi dengan sangat lambat. Suna yang juga bersekolah di tempat yang sama sedang memikirkan statistik remaja yang telah memiliki pengalaman seksual. Ia merasa angka itu jauh lebih rendah dari kenyataan dan bahkan dirinya sendiri memiliki satu garis es. Sementara itu, Si Jun termenung saat melihat pesan yang ia terima sebelumnya. Tak lama kemudian, ia mulai melepas seluruh kardus yang menutupi jendela kamarnya dan mulai merapikan semuanya. Kembali ke sekolah, Hyun dan teman-temannya kembali merundung Suna ketika Hyung membaca surat yang ditulis oleh Suna. Suna melawan dan menerjang, namun Hyung mampu menghadapinya. Hyujin datang dan melerai pertengkaran lalu merobek surat yang menjadi penyebabnya. Ia hanya memanggil Suna karena menganggap Suna yang mulai perkelahian, sehingga ia tidak bisa membelanya. Setelah dimarahi, Suna memutuskan untuk pulang, namun sebelum pergi, ia menemukan sepasang kacamata di dalam lokernya. Dong-sik mengeluh karena Ji-wook tidak ikut dengannya menyelidiki TKP sehingga dirinya yang menjadi korban. Ji-wook meminta maaf karena memang ada urusan mendadak. Pikirannya masih terpaku pada kasus kemarin karena ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ia memutuskan untuk kembali ke apartemen Jung Min dan di sana ia menemukan sebuah ruangan dengan dinding yang dipenuhi oleh coret garis merah. Di rumahnya, Suna mengenakan kacamata yang ia temukan dan terkejut saat melihat ada sebuah garis di atas kepalanya sendiri. Ketika Ji-wook pulang, ia menjerit karena melihat begitu banyak garis merah di atas kepalanya. Suna kemudian memutuskan untuk keluar dan mengikuti garis es yang ia lihat. Sementara Si-yoon yang sedang membuang sampah memperhatikannya dari kejauhan. Di jalan, Suna melihat bahwa garis-garis itu ada di atas kepala hampir semua orang yang ia temui. Keesokan harinya, Suna kembali memakai kacamata itu ke sekolah dan mulai memperhatikan koneksi-koneksi yang muncul. Ia tersenyum kecil ketika melihat bahwa Kyujin tidak memiliki garis es di kepalanya.
Namun yang mengejutkan, ia melihat bahwa Hyung memiliki garis yang terhubung dengan seorang guru bahasa Korea bernama Sung Jin. Saat perjalanan dimulai, Hyun Jin memperkenalkan Siun yang kembali bersekolah sebagai murid pindahan di kelas mereka. Sementara itu, Jiwook masih menyelidiki kasus Jung Min dan memperhatikan bahwa dalam sebuah foto, Jung tampak mengenakan kacamata. Namun, kacamata itu tidak ditemukan dalam barang bukti. Ia kemudian pergi ke sekolah dan bertemu dengan Kyujin untuk menanyakan apakah Jung Min biasa memakai kacamata. Kyun menjawab bahwa selama Jung Min mengajar tahun lalu, ia tidak pernah melihatnya memakai kacamata. Di atap sekolah sudah kembali menjadi korban perundungan. Ia menahan tamparan dari Hyung dan menyatakan bahwa ia tidak akan berinya uang sepeser pun, bahkan mengancam akan mempermalukan Hyung. Namun Hyung menanggapinya dengan menendang Suna. Sun datang dan menghentikan tindakan Hyung dengan menarik dasinya ke pinggir gedung, lalu mengancam akan melompat bersamanya. Ia menyuruh Hong berjanji untuk tidak mengganggu Suna lagi. Setelah Hong mengiyakan, Siun melepaskannya. Namun alih-alih berterima kasih, Suna malah memarahi Siun karena ikut campur. Siun bertanya apakah Suna masih marah kepadanya. Tapi Suna memilih diam dan mengajak Siun turun bersamanya. Jiwook melanjutkan penyelidikan ke sebuah bar tempat Jung Min sering datang. Ia bertanya kepada bartender dan mendapat informasi bahwa Jung biasa minum sambil menghitung sendiri. Bahkan pernah berkelahi dengan pelanggan lain karena kebiasaan itu. Saat bartender melihat foto Jung In tanpa kacamata, ia mengaku bahwa Jung In biasanya memakai kacamata saat datang ke bar. Di meja lain, seorang pelanggan tampak menggunakan kacamata dan menghitung sendiri sambil tertawa, yang membuat orang di sampingnya terganggu. Saat akan pergi, Jiwook sempat digoda oleh seorang wanita yang tertarik dengan catatan yang ia bawa. Sung sengaja mengikuti Hyung yang pergi menemui Sung Jin dan langsung memotret mereka. Setelah masuk ke dalam motel, ia mengirimkan foto tersebut kepada Hyung. Namun Hyung tidak takut. Ia mengatakan bahwa jika foto itu tersebar, yang akan dihukum hanyalah gurunya karena dirinya masih di bawah umur. Keesokan harinya, Suna mengirim foto yang sama beserta pesan pemerasan yang meminta uang tunai sebesar 20 juta kepada Sung Jin. Ketika pulang, Suna bertanya kepada Siun apakah 20 juta won cukup untuk deposit apartemen karena ia sudah tidak sabar ingin pergi dari rumah. Dalam percakapan itu, Suna menanyakan apakah Ibu Suin masih hidup, yang bahkan Siun pun sendiri tidak tahu karena tidak pernah dihubungi. Malam harinya, Siun melihat keluar jendela dan memperhatikan betapa bahagianya orang-orang di seberang apartemennya yang menghabiskan waktu bersama keluarga mereka masing-masing. Keesokan harinya di sekolah, Sung Jin bertanya siapa yang mengancam dengan foto tersebut. Hyung memberitahukan bahwa pelakunya adalah Suna. Tak cukup hanya dengan Sung Jin dan Hyung, Suna juga menggunakan kacamatanya untuk melakukan pemerasan kepada guru lain yang memiliki hubungan terlarang. Siun mengetahui hal itu dan menemuinya di toilet untuk membahas kacamata tersebut. Ia menebak bahwa kacamata itu membuat Suna bisa melihat garis S dan mengaku bahwa dirinya juga bisa melihatnya. Suna menjelaskan bahwa ia menemukan kacamata itu di loker dan tidak tahu siapa yang meletakkannya. Siun memberikan peringatan agar Suna tidak memakai kacamata itu lagi karena sangat berbahaya. Namun, Suna menolak peringatan tersebut bahkan setelah mengetahui nasib tragis pemilik sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa Suna yang mengancamnya, Sung Jin mengirim pesan bahwa uangnya sudah disiapkan dan memintanya untuk bertemu di atap sekolah jam 12 malam. Suna menerima pesan itu saat sedang bersama pacar Hong dan mengajak pacar Hong berkencan untuk menghabiskan waktu. Tanpa ia sadari, Hyung yang sempat mendengar percakapannya dengan Siun di toilet mengikutinya dari belakang. Ketika Suna lengah, Hyung mengambil kacamata itu. Suna baru menyadari kacamatanya hilang dan berusaha mencarinya. Sementara itu, Hyung yang kini mengenakan kacamata tersebut tersenyum lebar setelah menyadari bagaimana Suna bisa mengetahui hubungannya dengan Sung Jin. Namun, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Suna menelepon Senyun dan menuduh bahwa dialah yang mengambil kacamatanya. Ia mengatakan ingin membahas soal kacamata itu setelah ia pergi ke sekolah untuk menemui seorang, lalu mematikan teleponnya. Suna pun tiba di atap sekolah dan bertemu dengan Sung Jin untuk mengambil uang tebusan.
Sung Jin pun memohon menceritakan soal anak dan istrinya yang sedang hamil serta gajinya yang tidak cukup untuk mengumpulkan uang sebesar itu dalam waktu singkat. Namun Suna tak peduli. Ia mengungkit bagaimana Hyung dan teman-temannya sering merundungnya. Sementara Sung Jin dan guru lainnya berpura-pura tidak tahu hanya karena salah satu orang tua mereka adalah orang berpengaruh. Mendengar itu, Sung Jin mencoba berkompromi, namun tiba-tiba ia menerima pesan dari istrinya yang berisi foto perselingkuhannya dengan Hyung yang membuat Sung Jin marah besar. Saat Shin-yun tiba di sekolah, ia mendapati Suna telah jatuh dari atap dan meninggoy. Oke guys, jangan lupa subscribe. Tunggu kelanjutannya. Cerot.